Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sore itu kebetulan sekali siang hari ini saya di kantor DPRD Kabupaten Parjo dengan Pak Agus Sumantri. Iya. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Fajar. Alhamdulillah sehat. Yang Semangat penting Pak sehat. ini, Pak. Masih tetap semangat dan alhamdulillah semuanya sehat. Iya. Tadi agenda apa Pak? Boleh tahu Pak? Ini hari ini ada pembuatan pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati 2024 dan perubahan KUA PPAS APBD 2025. Gitu ya Pak ya. Bagi-bagi. Oh, bagi-bagi ya Pak. Ya. Ini ada yang menarik nih Pak Agus terkait dengan upaya Iya. pendekatan layanan kesehatan untuk masyarakat. Betul. Ini mungkin seperti apa sih Pak Agus? Ya, jadi begini Mas Fajar dan para pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada. Masalah sehat itu kan sesuatu yang sangat penting. Bahkan ada kata-kata mutiara, harga yang paling berharga itu ya sehat. Nah, Kita punya jabatan tinggi, punya harta melimpah, kalau tidak sehat ya percuma kan. kita merasakan ya Pak. Tidak merasakan. Kita punya mobil tidak sehat, nyopir nggak bisa. Gitu loh. Pokoknya kesehatan itu sangat penting sekali. Nah, upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu sangat penting. Program pemerintah di bidang kesehatan akan sangat berhasil apabila semua lapisan masyarakat, warga masyarakat itu tercukupi pelayanan kesehatannya. Itu akan berhasil. Nah, kita lihat memang penting sekali karena apa? Saat ini dibangun banyak rumah sakit. Baik rumah sakit negeri maupun swasta. Nah, tapi kebanyakan ini kan didirikan di wilayah perkotaan. Kalau di desa ada yang namanya puskesmas. Itu masih di tingkat kecamatan. Padahal kecamatan itu wilayahnya yang luas, makanya ini perlu kita bicarakan itu. Oh, gitu ya, Pak. ya. Perlunya adanya Pak ya puskesmas pembantu ini ya Pak. Betul. Jadi sebagai contoh kemarin tuh kalau kecamatan Sukoharjo itu pelayanan kesehatan sudah cukup. Maksud kami ada beberapa rumah sakit negeri RSUD dan rumah sakit swasta. Nah, namun yang daerah-daerah pinggiran keluar kelurahan seperti Kriwen, Kelurahan Bulaan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sonorejo, ini kalau mau berobat kan masih cukup jauh. 3 kiloan. Nah, makanya nanti contoh, kemarin diusulkan akan ada pembangunan puskesmas. Ya, waktu itu ada rencana di Kelurahan Gayam. Saya sampaikan, Gayam itu sudah tercukupi pelayanan kesehatan karena di situ sudah ada RSUD. Percuma. Lah lebih baik diarahkan di daerah yang masih kurang rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Makanya tadi saya sebutkan Kelurahan Bulaan, Kriwen, Dukuh, Sonorejo. Puskesmas kita bangun aja di sana. Jangan di Kelurahan Jedes. Jedes sudah ada rumah sakit swasta sudah cukup bagus. Johor juga sudah cukup bagus, makanya kita arahkan ke sebelah barat. Nah, inilah maksud saya pemerataan pelayanan kesehatan di situ. Ya. Tapi untuk Sukoharjo sendiri selama ini apa belum terlaksana Pak dengan konsep seperti itu? Ya, masalah kalau pemerataan belum. Jadi saya tadi itu kan mendekatkan pelayanan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu tentunya berkaitan dengan pendirian puskesmas. Ya, contoh sekarang di wilayah kita yang ada di selatan, Kecamatan Bulu, puskesmas ada berapa? Dari 12 atau 14 desa itu. Kasihan sekarang warga masyarakat kita yang ada di Kedung Sono, Kamal, Sanggang, dan lain sebagainya. Itu kan puskesmas mau menjangkau ke desa itu juga cukup jauh. Makanya lebih baik di 4 desa ini dibangun puskesmas pembantu, minimal ada 2 di Kedung Sono atau di Kamal atau di Sanggang. Monggo itu urusan dari eksekutif, tapi saya kan cuma nyarankan itu. Tawangsari juga demikian. Adanya kan cuma puskesmas Tawangsari, bagaimana di Pundongrejo, bagaimana di Watubonang, bagaimana di Kedung Jambal yang jauh dari ibu kota kecamatan. Oh, gitu ya. Ini jangkauan sebagai layanan kesehatan ini memang harus diperhatikan ya Pak ya. Ya. Tapi untuk konsep ini sebenarnya untuk puskesmas pembantu ini Pak, Ya. kecamatan ini
Ada berapa sih Pak untuk pustu sendiri? Rata-rata tiap puskesmas itu ada 1 puskesmas dan 2 puskesmas membantu rata-rata. Rata-rata. Tapi ada juga mungkin cuma puskesmas kecamatan tak ditambah puskesmas 1 pembantu. Nah ini makanya tidak harus sama masing-masing kecamatan itu. Jadi mungkin wilayahnya 14 desa terlalu jauh. Ya, umpamanya kita bicara Kecamatan Nguter, itu kan di daerah Tanjung Rejo, daerah Juron, kemudian sebelah selatan Lawu, itu kan perlu. Tadi loh, jangkauan masyarakatnya biar cepat lah. Sekarang namanya orang masuk angin, orang pusing mau memeriksakan terlalu jauh, kadang tidak ada yang nganter. Kita nanti belum bicara teknis penjemputan pasien, itu harusnya juga sudah mulai kita pikirkan. Oh gitu. Ya. Tapi kemarin sempat ada rapat-rapat Pak dengan kepala puskesmas. Ada. Kita kemarin sempat, memang komisi saya, kebetulan saya di komisi 4, membidangi kesehatan, kita ngundang semua kepala puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo dengan Dinas Kesehatan, dengan RSUD kita undang. Intinya yaitu upaya mendekatkan pelayanan. Penjenengan punya kesulitan apa? Hambatannya apa? Yang penting warga masyarakat itu terlayani kesehatannya secara baik. Cuma itu aja sebetulnya. Mengenai masalah teknis, monggo. Mau menambah alat-alat kesehatan silahkan. Mau nambah tenaga medis, monggo. Itu kewenangannya dari Bupati dengan jajaran Dinas Kesehatan. Oh gitu ya Pak? Iya. Untuk secara ini kan secara ini Bapak kata pelayanan pada masyarakat terkait dengan kesehatan. Tapi ini juga didorong dengan adanya pelayanan secara SDM juga Pak. Betul. Makanya tadi saya bicarakan kalau pelayanan saat ini, pelayanan pada masyarakat sudah cukup bagus. Nah, kita kan sekarang berbicaranya itu pemerataan. Kalau kekurangan tenaga medis silakan direkrut. Kalau kekurangan dokter, cari dokter, apa yang diperlukan. Termasuk kemarin saya dengan RSUD itu saya sampaikan, RSUD itu sekarang rumah sakit kelas B. Bagaimana kelas B persyaratannya itu ya ada tenaga ahli atau dokter spesialis yang cukup banyak. Yang kurang segera dilengkapi, nyari. Itu loh maksud saya dilengkapi. Kalau peralatan tidak masalah, kita pasti ada anggaran untuk membeli alat-alat kesehatan itu. Ya. Tapi dengan adanya pustu itu memang nanti akan optimal Pak untuk bisa. Saya yakin bisa optimal. Minimal pelayanan kan nanti prosedurnya itu yang penting warga masyarakat kalau sakit itu segera terlayani. Segera diobati. Kalau puskesmas itu tidak mampu dalam arti mungkin dokter terbatas, pelayanan terbatas, dirujuk. Nah ini tapi kan sudah tahu dulu. Kita berkiblat dulu itu kami Komisi 4 pernah studi banding masalah pelayanan kesehatan itu di RSUD Tulungagung. Di sana itu setiap puskesmas itu sudah bisa mendeteksi warganya yang sakit. Oh, luar biasa. Begitu ada warga yang sakit itu langsung bahkan bahkan dijemput dengan ambulan. Kalau ditangani di rumah tidak bisa, dibawa ke puskesmas. Kalau puskesmas tidak mampu, dirujuk ke RSUD. Itu loh yang kita maksudkan. Ya, dengan harapan saya yang jelas mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu punya hak untuk dilayani dan diperhatikan mengenai masalah kesehatannya. Itu masyarakat punya hak itu. Nah, sekarang kita sebagai unsur eksekutif dan legislatif melayani. Apa tahu kekurangannya? Ayo kita tambah. Oh, kita dekatkan. Kalau perlu dulu ada bidan masuk desa. Ada nanti mungkin juga dokter masuk desa. Supaya apa? Warga masyarakat itu terlayani masalah kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Oh gitu. Itu aja kalau saya. Lalu apa Pak yang menjadikan tadi Pak Gus untuk selama ini pemerataan untuk optimalisasi pustu ini saat ini belum maksimal ya? Apa Pak menjadi penyebabnya selama ini? Nah, ini mari kita pikir bareng-bareng. Jadi tadi itu saya katakan satu kecamatan itu yang jelas baru ada 1 puskesmas, mungkin ditambahi puskesmas pembantu ada 1 dan 2. Tapi ya itu setiap kecamatan kan belum sama, beda-beda. Seperti Kecamatan Tawangsari saya bicara dengan kepala puskesmas, itu di sana nanti akan ditambahi 2. Lah 2 tempat itu kayaknya di Pundung Rejo sama yang mana itu. Bahkan tempatnya, tanahnya dan bangunannya itu malah dipinjemi desa itu.
Oh, gitu. Ya, jadi kayaknya bekas sekolah dasar yang sudah tutup itu bisa dipakai untuk puskesmas. Lah, mungkin di daerah utara, Dalangan, Kedung Jambal, Majasto ini perlu. Nah, jadi tidak semuanya antri di puskesmas Tawangsari itu loh. Wong loro kok kon antri kan. Yang nonton film nggak apa-apa, wong loro itu kon antri ya toh Mas. Sigapan ya Pak? Wah, ini kita sebetulnya ke sana arahnya itu. Ya. Konsep ini terlaksana kapan ini rencana? Kita harapkan secepatnya. Kemarin itu sudah kita usulkan di dalam perubahan KUA PPAS, memang kami sampaikan segera. Nah, kalau bisa ya 2026 itu sudah terwujud. Ya, jadi ngapain kita jangan nunggu-nunggu lah, wong kesempatan ada. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin. Jadi itu bisa mungkin gitu loh. Jadi yang namanya tinggal niat kita saja. Kita komitmen melayani rakyat masyarakat dengan sebaik-baiknya. Melayani jangan hanya minta bantuan-bantuan itu, tapi kebutuhan rakyat itu kita bisa tahu. Oh, rakyat itu butuh apa? Butuh pangan, butuh sandang, butuh perumahan. Tapi yang lebih penting butuh kesehatan. Nah, itu yang utama. Ini DPRD juga terus mendorong supaya ini terlaksana dengan baik. Betul, ya. Gitu ya. Mungkin apa Pak pesan-pesan untuk masyarakat Sukoharjo untuk selalu kita menjaga kesehatan? Ya. Jadi masalah kesehatan jangan hanya diserahkan kepada petugas kesehatan. Jangan hanya menjaga sama dokter dan tenaga medis. Tapi masyarakat juga punya kewajiban peran serta masyarakat dalam mengusahakan menjaga kesehatan itu lebih penting. Termasuk karo saran-saran himbauan dari tenaga kesehatan kan, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, terus jaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu peran serta masyarakat kita harapkan. Jangan kotor sesben. Nanti kalau sakit sudah ada yang ngobati. Jangan begitu. Ya, dari diri kita warga masyarakat pribadi-pribadi itu harus bisa saling menjaga kesehatannya sendiri. Sing iso nyehatke yo ngawake dhewe ngoten lho maksud saya.